Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Welcome home. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap semua dalam kondisi yang baik, semuanya sehat. Dan sebelum kita mengikuti ibadah pada hari ini, aku mau sampaikan beberapa informasi yang perlu teman-teman simak. Yang pertama, kita juga punya kebaktian secara onsite Gilgal Teens di tempat ini, yaitu di jam 9, jam 11, jam 1, jam 3 sore, dan jam 5 sore. So, aku juga mengundang teman-teman, kalau kalian bisa untuk datang ke tempat ini, kebaktian onsite di tempat ini sama-sama, yuk aku mau undang untuk kita bisa datang ke sini bersama-sama. Dan juga teman-teman, waktu kita beribadah, kita bukan hanya make time untuk bisa bersyukur pada Tuhan, tapi kita juga honor dan kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, dengan salah satu bentuknya untuk kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Teman-teman, kita bisa memberikan persembahan pada Tuhan dalam bentuk keuangan kita. Apakah Tuhan butuh uang kita? No, Tuhan nggak butuh uang kita. Tapi waktu kita memberikan persembahan kita, keuangan kita, ini tanda kita bersyukur pada Tuhan. Nah, buat teman-teman yang mau memberikan persembahan pada Tuhan, kita punya fasilitasnya. Teman-teman bisa scan kris yang ada di layar, dan teman-teman bisa memberikan yang terbaik dan yang harum untuk Tuhan. So, selama kita ibadah hari ini, aku mau undang buat kita sama-sama fokus. Jadi jangan sambil main handphone, jangan sambil buat yang lain, jangan sambil lakukan aktivitas yang lain, tapi kita fokus sama-sama, berikan waktu kita kepada Tuhan. Kita mau honor God's presence di tempat ini. Dan aku juga mau undang kita sama-sama aktif. Kita aktif memuji menyembah Tuhan. Bukan cuma kita liatin orang-orang nyanyi, tapi kita juga sama-sama memuji menyembah Tuhan karena Tuhan disenangkan lewat pujian kita. Dan aku juga mau undang buat kita bisa respect sama-sama siapapun yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kita bisa perhatikan dengan baik, kita bisa simak dengan baik, sehingga kita bisa menangkap apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini dengan baik. Alright? So, teman-teman semua ready untuk bisa beribadah hari ini? Dan teman-teman yang ready, aku mau bilang enjoy the service dan have a good time. Come on, let's clap our hands. Let's praise Jesus. Come on. Your favor waits within the future. My dreams are small compared to yours. What should I worry about tomorrow when I know that all I gotta do is trust you, Lord? Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it
We're grateful, oh God, because your love, Jesus, is stronger than 1,000 seas. Come on, let's celebrate the love of Jesus. Undenied, unfailing, undefeated, unchanging, all in all, victorious. It's the love of Jesus. Come on, let's sing this one more time. Undenied, unfailing, undefeated, unchanging, all in all, victorious. It's the love of Jesus. For you took the cross when all hope had been lost, and no power can stand in the way. Oh, your love, higher than the heavens, stronger than 1,000 seas. Your love, closer through the seasons, closer than the air I breathe. Jesus, unrestrained, unraveled, unashamed, unbridled, all in all, invincible. That your love can never fade. For you took the cross when all hope has been lost, and no power can stand in the way. Sing your love, oh your love, higher than the heavens, stronger than 1,000 seas. Your love, sing your love, constant through the seasons, closer than the air I breathe. Your love, sing your love, higher than the heavens, stronger than 1,000 seas. Your love, constant through the seasons, closer than the air I breathe. Come on, let's sing this with faith. How great, how strong, how awesome is our God. I stand in awe of the never failing love of Jesus.
worship. Thank you, Lord, for your love is unfailing. Your love is stronger than 1,000 seas. In all seasons of our lives, Kau yang kuatkan kami, Tuhan. Come on, let's worship Him. Kami serahkan segala pujian penyembahan kami dalam nama Yesus. Amin. Hey guys, welcome back to Gilgatins. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well. Dimanapun teman-teman berada, semuanya sehat, semuanya siap untuk mendengarkan firman. Tapi sebelum itu, kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami dapat berkumpul beribadah dengan baik di tempat ini. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan, kami mau buka hati, pikiran, dan telinga kami, supaya waktu firman Tuhan disampaikan kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus bantu kami untuk kami bisa mengerti firman dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan amin. Alright, so teman-teman, do you guys know, orang yang tadinya baik bisa jadi buruk. Orang yang tadinya nakal bisa jadi kuai-kuai atau bisa jadi orang yang baik. Apa yang bisa merubah orang itu? Yes, yang pertama adalah waktu dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, hidupnya bisa berubah dari yang jahat, dari yang tidak baik jadi baik. Tapi orang yang baik bisa jadi nakal, bisa jadi buruk. Ada faktor lainnya teman-teman. Salah satunya yang aku pernah ketemu adalah karena faktor teman-temannya. So, teman-teman kita itu seseorang atau beberapa orang yang menyenangkan buat kita, yang ada di sekitar kita, yang kita sering ketemu. Nah, karena kita sering ketemu, dia bisa bawa banyak influence buat kehidupan kita. Apakah kita bisa jadi orang yang baik atau jadi orang yang sebaliknya, tergantung dengan siapa kita banyak ketemu, karena mereka akan memberikan kita influence dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Proverbs 13 verse 20 bilang seperti ini. Spend time with wise and you will become wise. But the friends of fools will suffer. Di mana firman Tuhan mengajarkan kalau kita banyak spend waktu dengan orang yang bijak, kita jadi bijak. Tapi kalau kita banyak spend waktu dengan orang-orang yang bodoh, kita bisa jadi bodoh. Nah, orang-orang yang banyak kita spend waktu selain dari keluarga kita adalah teman-teman kita.
Maka dari itu kita perlu pilih dengan baik siapa orang-orang yang kita mau tempatkan di sekitar kita. Siapa orang-orang yang kita pilih untuk jadi teman-teman kita. Waktu kita berteman dengan sekelompok orang, kita perlu reflect. Am I growing with them or shrinking? Are you growing or shrinking? Apakah kita misalkan contoh, kita lebih cinta Tuhan atau malah jadi jauh sama Tuhan? Kita tambah rajin, termotivasi untuk belajar atau tambah males? Kita jadinya lebih rapi, lebih teratur, disiplin, atau malah jadi sebaliknya? Nah, kita perlu tahu waktu kita berteman dengan orang-orang tertentu, apakah kita jadi orang lebih baik atau tidak. Even though teman-teman yang kita punya, mungkin kita berpikir teman-temanku asik semua, mereka yang paling fun. Tapi terkadang orang-orang yang fun itu tidak selalu adalah orang teman-teman yang sehat. Mereka bisa bawa kita turun atau bisa bawa kita jadi anak-anak yang nakal. Tapi bukan artinya teman-teman yang tidak fun pun itu artinya yang aman. Nggak juga. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang nggak fun, pesimis, banyak kritik, nggak koar-koar sih, tapi di belakang ngomongin orang di belakang, itu pun juga bukan teman-teman yang baik. Maka dari itu, aku mau ngajak teman-teman, kita perlu pilih dengan siapa kita berteman, bergaul dengan semua orang. You can know everybody, tapi kita perlu pilih siapa yang kita deket. Pilih siapa yang kita mau berbagi hidup kita dan kita being vulnerable dengan mereka. Karena waktu kita pilih siapa yang kita berteman, mereka akan punya banyak influence dalam kehidupan kita. Jangan sampai hidup kita yang tadinya sudah baik, kita kenal Tuhan, tapi jadinya turun, jadinya decrease, cuman karena kita salah pilih teman. So hari ini kita mau sama-sama belajar. The people around you will influence the person you are becoming. Teman-teman, aku mau tanya, kalian pengen besar nanti dewasa jadi orang seperti apa? Mau jadi orang rajin? Mau jadi orang yang sukses? Mau jadi orang yang disiplin? Mau jadi orang yang teratur? Mau jadi orang yang jadi berkat? Nah, kita perlu pilih orang-orang yang bisa membawa kita menjadi orang-orang seperti ini, bukan yang sebaliknya. So, aku mau share ada 3 hal how to choose friends. Bagaimana kita bisa memilih teman dengan baik agar kehidupan kita pun juga semakin baik dan bertumbuh. Let's open our Bible. Psalm 1 verse 1. Aku ambil dari terjemahan Amplified Bible. Blessed, fortunate, prosperous, and favored by God is the man who does not walk in the counsel of the wicked, following their advice and example, nor stand in the path of sinners, nor sit down to rest in the seat of scoffers or ridiculers. Di firman Tuhan diajarkan, waktu kita bergaul dengan orang-orang yang salah, hidup kita malah jadi unfortunate, malah tidak jadi prosperous, malah tidak jadi favored by God. Tapi waktu kita bisa pilih dengan siapa kita berjalan, kita berdiri, kita duduk, dalam singkatnya adalah dengan siapa kita berteman, akan menentukan arah kehidupan kita. So ada 3 hal how to choose friends. Aku mau share teman-teman semua. Are you guys ready? Yang pertama, think about what you hear. Think. Jadi kita perlu untuk berpikir about what you hear. Kalau waktu kita berteman, pasti ada namanya conversation, ada komunikasi, ada ngobrol, kumpul dengan orang-orang yang sekelompok, sekumpulan itu. Nah, orang itu dinilai dari kata-katanya. Jadi waktu kita ketemu dengan orang, first impression, oke, mungkin dia bisa baik, dia bisa sopan, tapi bagaimana waktu bergaul, waktu berkumpul sama teman-temannya, itu aslinya keluar semua. Nah, salah satu untuk kita bisa tahu apakah ini orang yang tepat untuk kita berteman dekat atau tidak adalah lewat perkataan-perkataannya. Setiap kali teman kita melontarkan suatu statement, kita perlu bisa punya filternya dalam kehidupan kita. Kita perlu punya tanyakan dalam kehidupan kita kayak gini, apakah ini sesuai firman Tuhan nggak? Misalkan waktu lagi kumpul sama teman-teman, pada ngajak buat bisa isengin temennya, umpetin sepatunya, umpetin tasnya, iseng untuk ngerjain mereka gitu. Apakah itu sesuai firman Tuhan? Teman-teman pasti tahu, jawabannya enggak. Atau misalkan dalam kumpul teman-teman,
itu kumpul-kumpulan di mana kita gosip atau ngomongin orang. Padahal yang kita omongin itu belum tentu sesuatu yang benar, tapi kita jadi menjudge, ngomongin yang jelek tentang orang. Apakah itu sesuai firman? Enggak, teman-teman. Kalau begitu, atau misalkan satu lagi, misalkan dalam sekumpulan teman-teman itu, kita nyontek yuk, nanti duduknya diatur sedemikian rupa biar kita bisa saling nyontek, saling kerjasama untuk bisa kasih contekan. Apakah itu sesuai firman Tuhan? Enggak. Kalau kita udah tahu obrolan-obrolannya banyak yang gak sesuai firman, berarti nomor satu, kita jangan terpengaruh, jangan kita ikutin. Makanya suatu pertanyaan ini jangan pernah kita lupa apakah ini sesuai firman Tuhan enggak. Kalau enggak, jangan di-comply. Kalau enggak, jangan diikutin. Alright? Tapi kalau iya, dan membangun kita iman lebih baik, melakukan hal yang benar, kita perlu comply. Kalau itu tidak sesuai firman, jangan diikutin. Atau bahkan direnungkan. Nyontek, benar juga ya. Besok ujiannya susah. Kalau nggak nyontek, nanti malah tambah repot. Nah, jangan. Jadi think about what you hear. Tidak semua yang orang-orang sekitar kita, teman-teman kita ngomong, itu ada sesuatu yang benar. Kita perlu punya saringannya. Apakah ini sesuai firman atau tidak? Kalau tidak, jangan di-comply, apalagi direnungkan. Kalau iya, let's do it. So that's the first step. Kalau kita mau untuk bisa memilih teman, think about what you hear. Nah, dari think ini, kalau kita udah tahu, orangnya begini, value yang dia pegang begini, kebenaran yang dilakukan begini, kita mestinya udah bisa mulai menilai apakah dia teman yang membawa kita semakin dekat sama Tuhan atau tidak. Number 2, move away from bad influence. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33 bilang seperti ini. 1 Corinthians 15 verse 33. Do not be fooled. Bad friends will ruin good habits. Maka dari itu kita perlu untuk bisa memilih. Jangan kita stay dengan orang-orang yang teman-teman yang punya bad influence. Misalkan nakal, ngomong kasar. Teman-teman, mungkin kita awal, aku kuat, aku tahu kebenaran firman. Tapi kalau kita bergaulnya setiap hari dengerinnya seperti itu, lama-lama kita bisa terpengaruh loh. Lama-lama kita bisa akhirnya ikut-ikutan ngomong kasar loh. Maka dari itu kita perlu untuk bisa move away. Jangan kita stay di lingkungan yang obrolannya kasar, ngomongin orang, melakukan hal yang jahat. Jangan, teman-teman. Nah, setiap kali kita ada di lingkungan pertemanan kita selalu tanya kayak gini, apakah lingkunganku membantu aku untuk tumbuh atau justru menjauh daripada Tuhan? Apakah orang-orang sekitar aku ini membuat aku menjauh daripada Tuhan atau bringing good influence? Kalau nggak mendukung, don't stay for too long. Misalkan kita biasanya pergi ke gereja di hari Minggu, tapi ada teman kita yang bilang, udahlah main game aja, ngapain ke gereja? Kok bisa online? Main dulu aja bareng kita, online nanti malam aja. Nah, teman-teman, kalau kita udah dengar seperti itu, hati-hati loh. Mungkin pertama kita bilang, enggak, aku mau ke gereja. Tapi kalau diajakin setiap minggu, hati-hati, kita bisa terpengaruh, teman-teman. Jangan sok kuat, jangan merasa kita udah paling kuat. Nanti karena waktu kita punya pergaulannya buruk, teman-teman buruk, lama-lama kita bisa ketarik arus dan kita jadi seperti mereka. Kan firman Tuhan udah bilang, spend time with the wise and you will become wise. Jadi dengan siapa kita spend time, berteman, sering dengan mereka, ya kita akan jadi seperti itu. So, kalau kita mau pilih pertemanan yang baik, move away from bad influence. Jangan kita berteman dengan orang-orang yang membawa kita kepada pengaruh yang buruk. Dan yang ketiga, you have to choose friends that help you to love God more. Kita udah think, kita udah move away, dan kita perlu juga bisa memilih teman-teman yang membawa kita dekat pada Tuhan. Tapi kalau misalkan di sekolah teman-temannya nggak ada yang membawa kita dekat sama Tuhan, tenang, kita punya teens group di tempat ini. Aku percaya teman-teman di teens group ini akan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Apalagi ada kita, kakak-kakak yang membantu kita untuk bisa bertumbuh dalam iman. So definitely kita bawa kalian kepada
pertumbuhan iman kalian. So you have to choose the friends that helps to love God more. Balik lagi, semuanya ada pilihan teman-teman. Dengan siapa kita bergaul, Tuhan kasih kebebasan. Tapi jangan sampai kita pakai kebebasan kita malah membuat kita hidupnya turun atau menghancurkan hidup kita. Kita perlu pilih dengan siapa kita berteman dekat agar kehidupan kita pun juga semakin bertumbuh. So, you have to think about what you hear. Di tengah pertemanan kita bisa menilai orang dari perkataannya. Yang kedua, move away from bad influence. Kalau kita tahu di lingkungan pertemanan itu ngomongnya kasar, bercandaannya jorok, pikirannya kotor, mau punya plan-plan yang jahat, jangan kita habiskan waktu kita di situ. Dan kita perlu pilih dengan siapa teman-teman kita yang membawa kita dekat pada Tuhan. You have to choose right. So, teman-teman, I know it's not easy, especially have a friends. Mungkin teman-teman berkata, aku aja dapat teman aja susah. Giliran aku udah diterima satu pertemanan, tapi mereka punya bad influence, nanti kalau aku mundur, aku gak punya teman lagi dong. Nah, teman-teman, aku percaya kalau teman yang baik itu datangnya daripada Tuhan. Jadi, doalah kepada Tuhan. Meanwhile, in the time of waiting, waktu kita minta sama Tuhan, kita minta teman-teman yang baik, diperjumpakan dengan orang-orang yang bawa kita semakin dekat kepada Tuhan, pasti Tuhan kasih. Pasti Tuhan akan datangkan. Kita perlu sabar. Jangan kita, for the sake of friendship, kita mengorbankan kehidupan kita. Kita mengorbankan pertumbuhan keiman kita. Tapi kita perlu pilih dengan bijak dengan siapa kita berteman. Alright? So, aku percaya waktu kita pilih pertemanan kita dengan baik, hidup kita akan semakin naik, hidup kita kerohaniannya bertumbuh, dan kita akan mengalami makin banyak berkat Tuhan dijadikan buat kehidupan kita. Amin. So, thank you for following until the end. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Aku mau berdoa buat teman-teman semua. So, aku mau ajak kita sama-sama angkat dua tangan kita, dan aku mau doa buat teman-teman semua. Come on. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Dan aku mau berdoa berkati teman-teman di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hidup mereka diberkati Tuhan, kesehatan mereka dijagai Tuhan, dan biar damai sejahtera, sukacita, pertolongan, perlindungan, dan juga penghiburan daripada Roh Kudus menyertai teman-teman sepanjang kehidupan mereka. Terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, Amin. Happy Sunday, and see you guys again next week. Bye-bye.